Ya, shalom, saudaraku yang kasih. Kita jumpa lagi dalam Bible Study Power of Right Believing. Ya, bab 8 bagian yang kedua. Ini benar-benar powerful. Nggak banyak ya apa yang kita bisa dengar, bisa terima, bisa menikmati gitu, menerimanya benar. Nggak banyak orang Kristen, bahkan ya gereja-gereja yang bisa menangkapnya, dan terlalu banyak kerusakan yang dibuat akibat salah percaya ya. Padahal ada power dari right believing. Percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar, pasti ya. Absolut mutlak tuh pasti menghasilkan kehidupan benar, kehidupan berkualitas ya. Tubuh berkualitas, hidup berkualitas, keluarga berkualitas, bebas dari ketakutan, gelisah atau guilt, rasa bersalah, dan kecanduan, adiktif. Benar-benar powerful. Dan khususnya bab 8 bagian 2 ini, ya bab 8 ini kan bicara tentang kasih karunia untuk setiap kegagalan. Siapa manusia yang nggak pernah gagal atau kebal dosa atau tidak lagi gagal gitu. Even dia orang Kristen. Tapi kalau dia nggak tahu hal ini dan tidak mau terima bahwa ada, ya kalau di buku Destin Turin tuh ada mesin cucinya gitu. Jadi walaupun bajunya kotor, kena noda, tapi ada mesin cucinya. Darah Yesus. Kalau nggak bisa terima ini, ya banyak orang Kristen yang benar-benar hancur hidupnya. Karena orang hanya mendengar, ya bangkit lagi dong. Ya, atau bangun dong, tekad dong, tekad. Ya kalau jatuh, gagal, ayo bangun, bertekad. Kamu gimana sih orang Kristen? Dia gagal lagi, hancur saudara. Remuk. Ya bahkan merasa tertuduh dan hidupnya ya emang gue gini kali. Akhirnya menerima kekalahan. Ya percaya salah tuh, percaya salah. Ya udah deh, pasrah gitu di pojokan, menerima kekalahan. Saya melihat gitu banyak orang-orang Kristen di akhir hidupnya seperti itu. Umurnya udah banyak, senior, tapi seperti itu. Nah padahal kita menerima yang sangat sederhana. Ya let go aja, lempar ke Tuhan. Ya percaya benar. Berdosa nggak berkuasa lagi kalau kita hidup di bawah kasih karunia. Absolut mutlak. Ada kasih karunia baru setiap pagi. Jadi kegagalan itu bukan akhir. Bahkan banyak kegagalan itu dikatakan, kalau kita bercermin kepada peristiwa orang Israel keluar dari Mesir, setiap kegagalan mereka itu malah menjadi peluang bagi Tuhan untuk memanifestasikan sesuatu yang baru. Kasihnya yang baru. Bukan kita didorong untuk berbuat gagal. Kita hidup di dalam dunia ini nggak kebal dosa ternyata. Ya dan Tuhan nggak memberikan kepada kita, ya deh nih saya kasih nih pemberdayaan, ya kerjain deh, lakukan lagi, ayo bangkit lagi. Bukan. Tuhan kasih kita melihat Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Saudara, seperti sederhana yang saudara sering dengar. Tapi berapa banyak orang menerima gitu bahwa saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Bahkan ketika lagi gagal, lagi jatuh. Dan itu mungkin masih ada tersisa dalam diri kita tuduhan gitu ya. Tetap aja kita bilang hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Korbannya siapa? Yesus. Ya, tidak ada lagi penghukuman barang siapa di dalam Kristus. Nggak ada lagi penghukuman. Absolut mutlak. Ini tetap di bawah kasih karunia. Dosa nggak punya cantolan, saudara. Makanya kita, kalau gini-gini, saya mau menyadarkan
semua, termasuk saya juga, berapa banyak korbannya di gereja itu yang hidup hancur sebenarnya. Walaupun dia masih melayani, walaupun dia masih kelihatannya posisinya tinggi, tapi keimanannya itu benar-benar hancur. Dia udah hanya merasa, aduh, tiap hari hanya fokus dosa gitu. Ya, kita benar-benar percaya seperti apa yang bab sebelumnya dikatakan kan, Injil yang diberitakan Paulus, yang pada intinya pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya, Tuhan melihat kita sama benarnya dengan Yesus. Dan khusus untuk bab 8, kalau orang gagal menerima ini, dan karena dia pasti jatuh sih, pasti gagal. Ada dalam kehidupannya, bisa aja kan. Bahkan yang part 1 kan saya udah bacakan tuh, bagaimana Pastor Prince ngalamin juga kan. Kalau gagal menerima ini secara penuh, orang tuh jadi jahat, saudara. Karena dia keras sama dirinya sendiri. Ya, akhirnya sekelilingnya kena. Ya, dan sudah jelas ya, kalau kita atau manusia itu sadar hutang dosa, Tuhan kejar-kejar dosa, Tuhan memburu dosa, pasti hidupnya stres, saudara. Nggak mungkin nggak stres, nggak ada damai sejahtera. Dan itu udah jelas-jelas bukan kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu kerjasama meroh ketakutan, bukan Tuhan pasti. Kita sadar Yesus, sadar posisi, pasti berkat. Ya kalau jatuh juga jatuh di dalam Yesus. Di dalam bahtera tuh. Udah dimasukin dalam bahtera. Ya kalau jatuh juga, jatuhnya di dalam bahtera. Ya kemarin saya lari-lari. Karena bawa anjing, adik saudara saya. Dia jalannya ke sana, ke sini. Kenceng lagi nariknya. Jatuh. Jatuh. Cuma selalu di dalam jatuh juga, sebelum saya bangun, saya selalu ngomong gitu, Tuhan menebus saya dari kecelakaan. Ya tapi Pak Melki buktinya jatuh juga. Ya saya bisa lari lagi, saudara. Ada berdarah, segera sembuh. Selalu bilang gitu, kebenaran. Oh, luka saya sembuh. Atas saya kan sakit tuh karena kebentur dengan aspal. Dia bilang, oh lebih kuat sebelum saya jatuh. Saya selalu memperkatakan apa yang benar gitu. Kan saya selalu bilang, praktis gitu ya, setiap mandi atau jalan olahraga, lari, deklarasikan Yesus. Ya kalau hari-hari ini kita lagi dengar Kairos Tuhan, Kairos, Kara, right time, right place. Saya hidup di dalam Kairos Tuhan. Ya kalau ada persoalan, ada masalah, ada hal-hal yang kayaknya nggak sesuai, tetap aja ngomong. Karena kita percaya Tuhan bisa menggantikan yang gagal juga dengan jauh lebih baik. Amin. Itulah kesadaran, fokus atau continue pada pengampunannya dan karya sempurna Kristus. Ya jadi Yesus itu pengampunannya dan karya sempurna Yesus. Itu nggak mungkin salah, saudara. Nggak mungkin salah. Karena kita adalah orang-orang yang benar-benar bisa by grace, bisa melihat karya Yesus sempurna gitu. Nggak semua ternyata, ya. Jadi, karena itu tadi saya bilang unmerited favor yang kita dengar minggu lalu juga ya. Unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kita terima, bukan sekadar empowerment diberi, misalnya mobil diberi mesin turbo gitu, bukan ya, tapi Yesus dan karyanya yang sempurna pasti menghasilkan kita kehidupan reign in life, berkuasa dalam hidup, perubahan ya, effortless, perubahan yang tidak diupayakan, tidak diusahakan, dan kemurahan yang kita terima cuma-cuma ya, bukan tekad. Kalau tekad, dia gagal lagi. Ya berapa banyak tuh yang
ya saya ketemulah teman-teman yang ikut, misalnya pria sejati, wanita bijak. Fokusnya dosa, fokusnya minta ampun. Mereka banyak yang hancur, saudara. Kenapa? Karena tuduhan, saudara. Nuduh diri sendiri. Jadi, sekali lagi ya, benar-benar powerful nih right believing ini. Kita terus dengar, terus terima, terus aminkan, khotbahkan kepada diri sendiri, deklarasikan. Ya, jadi kita itu seperti pohon benar-benar yang Tuhan tanam. Ya, di tepi aliran-aliran air, ya, melambatkannya di tepi batang air. Ya, nutrisi-nutrisi kita serap. Berbuah tanpa ngeden. Ranting itu berbuah, bear fruit makanya dibilangnya, bukan menghasilkan buah dari ranting itu, tapi bear fruit ya, lebih bahasa Inggris lebih ini ya. Ya, dengan sinar matahari atau cahaya dari kemurahan Tuhan, air dari firman-Nya, ya pasti berbuah, saudara. Berbuah. Kalau yang negatif, kita bebas dari ketakutan tadi, fear, guilt, rasa bersalah, addictive. Ya, karena sekali lagi, kalau yang pernah baca Destined to Reign, akar terdalam itu penghukuman gitu. Itu yang merusak di permukaan, daunnya layu, punya masalah keuangan, punya masalah kesehatan, punya masalah keluarga, punya masalah dari yang kecil sampai yang berat. Dan orang Kristen itu kalau nggak menangkap ini dengan sepenuhnya, bingung, saudara. Karena Tuhan itu dianggapnya masih menuntut. Padahal Tuhan itu mensuplai. Nah, bahkan yang positif kan berbuah yang baik, buah-buah roh, kesuksesan, effortless tuh akan muncul. Ya, karena ranting itu menerima, sama-sama katakan menerima lah, sekali lagi menerima kelimpahan kasih karunia, kebenaran hadiah. Saya terima semua, ya, kemurahan yang tidak layak itu, sinar kemurahan Tuhan. Sari-sari makanan, air, firman, saya terima. Makanya dari awal saya berkata, Tuhan, karyamu yang sempurna di kayu salib, hasilnya itu karyanya sempurna. Yang kalau yang negatif jelas sudah ditarik Yesus semua. Yang positif, yang baik, yang janji, saya terima semua. Yang saya ngerti, yang saya belum ngerti, saya terima semua. Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ya, kita mulai dari Yohanes 15 ayat 4 ya. Makanya nasihat Tuhan gini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Katakan aja, saya tinggal di dalam Yesus. Ketika kita percaya salib Yesus, waktu itulah kita ditempatkan di dalam Yesus. Kan dosanya dosa kita, kebenarannya menjadi kebenaran kita. Pertukaran di kayu salib, pertukaran ilahi. Berarti kita satu, kita di dalam Yesus ditempatkan. Kapan Pak Melki? 2000 tahun lalu, waktu Yesus tergantung di kayu salib sebagai kita, untuk kita menanggung dosa kita, menanggung semua kemiskinan kita, semua kutuk, dan memberikan kebenaran hadiah. Dan aku di dalam kamu. Tuhan bilang, aku ini hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Yesus bilang, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Great I am, segalanya. Dia segalanya, saudara. Mau sebut apa yang benar, yang baik, itu Yesus. Yesus kekuatan saya, Yesus kemakmuran saya misalnya, Yesus hikmat saya. Ya, makanya dibilang, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, Tuhan Yesus ngomong sama orang Israel, kalau mau tinggal dalam aku, terima karya salib. Amin. 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan katakan dulu, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Ranting berbuah tanpa ngeden. Sama kan? Kita diampuni segala dosa, terima kasih karunia, dibenarkan sepenuhnya, pasti reign in life, pasti berkuasa.
sama tuh, pasti berbuah. Tapi kalau agama itu nyari buah dulu. Mana dong berbuah, dong berbuah. Seolah-olah ranting itulah yang harus berbuah. Kita berbuah tanpa ngeden. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuh jelas ya. Pokoklah yang memberikan sari-sari makanan. Kan intinya gini, jangan sampai di luar Yesus. Gimana di luar Yesus? Berarti Kristus tidak efek. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus, ya kan? Kristus becomes of no effect bahasa Inggrisnya. Is become of no effect. Kristus nggak berefek. Kalau kita jatuh, kita mau Kristus berefek. Kalau kita sakit, Kristus kita mau berefek. Kalau kita dalam masalah tantangan apapun juga, kita mau Kristus berefek. Ya, Kristus nggak berefek kenapa? Kenapa lepas tuh ranting tuh? Kalau ranting ya, pada pokok kan anggur kan hanya ada pokok, akarnya langsung ada batangnya itu saudara. Ya udah ranting aja gitu, yang merambat di teralis. Teralis itu gambaran salib. Kalau jatuh diangkat bukan dipotong, karena masih melekat saudara. Memang jatuh nggak berbuah. Tapi kalau tetap tinggal di dalam kasih karunia, diangkat lagi, dibersihkan lagi sama Tuhan. Ya. Barang siapa, bahasa Indonesianya aja. Ya, tidak berefek kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi kalau menolak kasih karunia untuk setiap kegagalan kita bahkan, itu sama juga kembali karena gagal, mengharapkannya kepada tekad manusia, usaha manusia. Ya, mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat tuh maksudnya itu. Kristus nggak efek, saudara. Hidup di luar kasih karunia. You are fallen from grace tadi bahasa Inggrisnya. Engkau hidup di luar kasih karunia apa? Jatuh dari ketinggian kasih karunia. Ye are fallen from grace. Kita udah sering dengar, tapi kan praktisnya dalam kehidupan kita nggak mau dong. Ya, kita melepas kasih karunia gitu. Atau lebih tepatnya ya jatuh tadi. Karena mengharapkan, nggak perlu gini. Wah, saya bertekad lagi nih. Mana 10 perintah lah, mana 613 hukum, aturan, peraturan. Mana peraturan-peraturan? Saya pasti bisa lakukan. Saya bertekad, Tuhan, ampun, minta ampun. Saya bertekad. Ya jatuh. Jadi kalau gagal gimana dong, Pak? Ya datang pada Yesus. Tuhan, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Ya Pak, kalau kayak gitu nanti bikin lagi. Kata siapa? Dosa tidak berkuasa kalau kita hidup tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Malah tidak berkuasa. Ya, kita nggak mau iman jadi sia-sia, janji jadi batal. Tuh, Kristus nggak berefek tuh sebenarnya itu tuh. Roma 4 ayat 14 tuh ya. Sebab jika mereka yang mengharapkan, sekali lagi, hanya mengharapkan loh, dari hukum Taurat, nah kesempatannya tuh, waktu kita gagal sebenarnya. Kita tetap percaya bahwa kita nggak lepas dari Kristus, kita tetap di dalam Kristus. Kita nggak mau jadi jatuh mengharapkan dari hukum Taurat. Ya, bahasanya pakai begini nih, menerima bagian dari yang dijanjikan Allah. Kalau yang mengharapkan kemudian menerimanya, maka iman sia-sia, janji batal. Kenapa? Sederhananya gini, kalau mau mengharapkan dari hukum Taurat, kalau kamu lakukan baik, berkat. Kalau melakukan salah, kutuk. Jadi kalau kamu dapat berkat nih dari hukum Taurat nih, itu bukan iman gitu aja gampangnya. Tuhan mau bilang melalui ayat ini. Iman sia-sia. Sia-sia kalau bilang ini, oh saya juga percaya Yesus. Saya juga percaya Yesus mati di kayu salib. Tapi ada bagian kita dong, ada bagian kita. Itu sama aja kontradiktif, saudara. Itu firman yang bilang, batallah janji itu. Kan Roma 11 ayat 6 juga, saudara, minggu lalu juga ada dengar. Kalau by grace, maka tidak lagi by works. Kalau enggak, grace bukan grace lagi, katanya. Jadi jangan dipersulit. Ya, hanya itu yang mempersulit tuh hanya orang-orang teologian dibilang, karena mereka itu harus berusaha dengan dirinya sendiri.
Jadi bikin complicated gitu. Kita nggak bikin complicated, udah jelas aja, udah terima. Ya, bahkan waktu kita gagal kita bilang, it's not me, gitu kata Pastor Mark. It's not me, itu bukan saya, itu manusia lama saya sudah mati. Manusia baru, kita ciptaan baru di dalam Kristus, posisinya bersama Kristus. Di situ memang tantangannya ketika kita gagal. Kita nggak mau janji Tuhan jadi sia-sia. Makanya nggak heran saudara. Tapi itu merupakan jawaban juga. Sebenarnya jadi nggak heran kenapa orang Kristen nggak ada bedanya sama orang dunia. Kita udah diberikan kuncinya. Kita percaya buku besar kita tuh udah nggak ada merahnya. Buku besar apa ya? Ledger tuh apa ya? Kayak buku bank gitu. Kalau buku bank kita sekarang masih merah, utang gitu ya. Nggak bersih. Nggak minus, nggak kebakaran. Hubungan kita dengan Tuhan nggak mungkin bisa rusak lagi. Kenapa? Pembayarannya sudah overpayment. Ya, kita memiliki masa depan yang cerah. Sama-sama kata saya memiliki masa depan yang cerah. Saya nggak punya beban hutang lagi. Kalau iblis mencoba menunjukkan surat hutang, itu penipuan saudara. Kita baca aja coba Kolose 2 ayat 13 ya. Kita baca sama-sama yuk. Kamu juga ya, saya juga, Anda juga. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, nggak punya perjanjian, ya semuanya mati. Makanya manusia lama kita sudah mati. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Sesudah dia mengampuni segala pelanggaran kita. Kita nggak mungkin hidup kalau kita nggak mau mengakui bahwa segala dosa, segala pelanggaran Tuhan tidak pernah ingat lagi. Itu masalahnya saudara. Makanya setengah mati orang Kristen. Makanya orang bilang gini, wah jadi orang Kristen itu berat. Ya apalagi itu Pak Herdes yang dari bukan saudara tiri ya dulunya. Wah itu berat. Jangan pernah denger yang kayak gitu. Kita bersama Yesus itu mayoritas. Yang bersama kita itu jauh lebih besar daripada yang di dunia ini. Itu yang kita katakan. Saya duduk bersama Yesus, saya posisi bersama Raja. Kita reign in lah, kita yang berkuasa. Belum Pak, ngomongin dulu. Karena dihidupkan bersama-sama dengan dia. Udah jelas itu kata-katanya. Tapi percaya nggak? Segala dosa kita sudah dihapus. Makanya nggak boleh mundur pun secepat tapak pun jangan. Ayat 14. Ya, dengan menghapuskan surat hutang tuh. Semua kita ini punya hutang. Bukan sama iblis. Iblis nggak punya modal apa-apa. Ketika Adam dan Hawa jatuh, Tuhan yang dirugikan. Dia udah ciptain Taman Eden buat Adam. Dia udah berikan hikmat, berikan segalanya buat Adam dan Hawa. Makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Berhutang kita, berhutang hubungan, putus hubungan, ya rusak. Itu berhutang. Tapi sudah dihapus. Yang telah ketentuan hukum Taurat mendakwa dan mengancam kita. Ya pakai pasal itu. Membunuh. Wah, rajam. Ngambil ranting di waktu Sabat, rajam. Mendakwa, mengancam. Apa aja, begitu banyak. Hati nuraninya pasti ketakutan. Nah, dunia ini terbalik-terbalik, saudara. Dunia ini justru mengajarkan orang itu, harus tahu salahnya. Dia harus benar-benar tertekan, harus stres tuh. Baru dia bertobat. Didakwa. Mesti sampai tahu. Diancam. Nah, kalau masih hidup di bawah hukum Taurat, ya masih nggak mengakui pembayaran yang tadi saya bilang overpayment. Tuhan Yesus bayar lebih, ya. Tuhan Bapa puas, sudah dihapus. Kalau Tuhan lihat kita, dia nggak lihat lagi dosa, dia lihat darah, bayar.
Hutang sudah dihapus. Ya, ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib tuh, karya Yesus yang sempurna. Masih ada? Nggak ada. Disitulah kita menghormati Tuhan. Ayat selanjutnya 15. Ia telah melucuti si iblis, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, yang menjadikan mereka tontonan umum. Artinya apa? Kalau iblis datang mau mendakwa kita lagi, lihat tuh lu orang berdosa, lihat tuh lu gagal lagi, lihat tuh lu begini. Iblis, lihat tuh karya salib Yesus sudah dipaku. Ya. Ya, yang jadikan, dia dijadikan tontonan, ditelanjangi, dia dilucuti, itu ditelanjangi. Dia yang dipermalukan, bukan kita. Dalam kemenangan Yesus atas iblis gitu. Yang percaya katakan amin. Ya, makanya masa depan cerah. Saya mau baca kesaksian aja nih ya. Dari buku ini halaman 135. Tentang pembayaran overpayment ini. Bayangkan sejenak katanya. Anda ada seorang pebisnis, karena beberapa keputusan buruk dan hal yang di luar kehendak Anda, bisnis Anda terpuruk dan banyak hutang. Oleh karenanya Anda tidak mau melihat buku besar pembukuan Anda. Ya, bukunya merah semua, ledgernya ya. Anda tahu bahwa saat membukanya Anda akan melihat angka-angka merah dalam buku besar itu. Dan seluruh angka merah akan membuat Anda ingat pada utang Anda yang besar dan keadaan bisnis Anda yang tidak sehat. Mau tidak mau, Anda selalu terus memikirkan buku besar itu. Tetapi semakin sering Anda memikirkan, semakin itu mengisi Anda dengan ketakutan. Itu yang saya bilang, sadar dosa itu malah menambah-nambah penyakit gitulah. Dengan cara yang sama, bila Anda terus percaya dan berpikir bahwa masih terdapat hutang yang tak terselesaikan antara Anda dengan Tuhan, Anda tidak dapat bernapas lega. Anda terus dihantui pikiran tentang bagaimana melunasi utang tersebut. Bahkan pikiran melihat warna merah dalam buku besar Anda sudah membuat Anda takut untuk menghampirinya atau mengharapkan bantuannya. Gimana mau diberkati? Dianiaya sama iblis. Tapi sekarang ada seorang sahabat baik yang mengasihi Anda, mengetahui masalah utang Anda, lalu melunasi utang Anda dengan uangnya dan keinginannya sendiri. Sebagai sahabat, ia melakukan karena ia tidak ingin Anda terbebani utang lagi. Lebih lagi menyadari bahwa dia tidak mampu melunasi utang Anda, bahkan dia tidak ingin Anda mencoba membayarnya kembali. Kini, setelah Anda menerima kabar baik ini, ya, sahabat, bayarin, ya. Anda tidak lagi khawatir tentang buku besar. Anda kembali bisa bernapas lega. Anda dapat membuang keputusasaan Anda dan tertawa lepas dan menatap kehidupan lagi. Anda tidak lagi merasa was-was memikirkan buku besar Anda. Bahkan Anda gembira melihat buku besar tersebut karena menunjukkan Anda telah terbebas dari jerat hutang. Dan betapa baik dan dermawannya sahabat saudara itu. Sama halnya dengan cerita itu, ketika Anda memahami bahwa Anda diampuni sepenuhnya, Anda tidak akan takut membela diri karena kesalahan, kekurangan, kegagalan Anda yang tersinggap. Anda justru dapat mendapatkan safety, keamanan ya, damai sejahtera, shalom ya, kepastian dalam kasih Tuhan bagi Anda. Anda diampuni dan dibenarkan melalui karya Yesus yang sempurna. Finish work, overpayment. Itulah sahabat Anda dan saya. Dia bayar overpayment untuk hutang kita. Amin. Ya, jadi kasihkannya baru untuk setiap kegagalan. Balik lagi ya. Jadi tugas kita hanya perkatakan dengan iman. Ada kasih karunia yang baru bagi kita. Ya, bahkan saat ini Tuhan mau kita ikuti doa ini ya. Ini bagus juga, saya baca lagi aja lah. Ya. Nah kan seringkali kan orang ajarin apa? Orang agama, kalau dosa ya minta-minta ampun. Nah, kalau kasih karunia baru bagi setiap kegagalan, saudara jangan mau dituduh. Dituduh tuh yang ngajarin kalau salah nggak minta ampun tuh. Saudara mau minta maaf, minta ampun, say sorry, itu hubungan. Bukan untuk diampuni, saudara setelah diampuni. Itu kata kuncinya, telah diampuni, telah dilunasi. Bolehkah saya memberi Anda suatu tugas saat ini?
saat Anda gagal, entah Anda marah kepada pasangan Anda atau jatuh kembali ke kecanduan yang ingin Anda hilangkan, saya menantang Anda untuk sadar akan pengampunan, bukan sadar akan dosa. Datanglah di hadapan Tuhan setiap Anda mengalami kegagalan dan katakan. Nah, ini contoh doa, ya. Saudara bisa pakai bahasa saudara sendiri. Tuhan terkasih, aku bersyukur kepadamu karena sekarang pun pengampunan dan kasih-Mu yang sempurna melimpahiku. Karena karya putramu yang sempurna dalam hidupku. Angkatlah setiap perasaan buruk, perasaan bersalah, penghukuman dalam hidupku. Aku percaya dengan sepenuh hati bahwa saat ini ketika Engkau menatapku, ketika Tuhan memandangku, Engkau melihat aku di dalam Kristus Yesus. Aku mengenakan jubah kebenaran, favor, kemurahan, dan berkat-Nya. Syukur atas kasih karunia dan karunia kebenaran-Mu atau kebenaran hadiah-Mu yang melimpah dalam hidupku. Melalui Yesus, aku akan berkuasa atas setiap dosa, kecanduan, dan kegagalan dalam hidup ini. Amin. Ya, sahabat, setiap kali Anda gagal, ada kasih karunia baru dari Yesus untuk menolong Anda. Setiap saat Anda gagal, akuilah kebenaran Anda dalam Kristus dengan iman. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya tahu mungkin Anda tidak merasa sebagai orang yang benar. Itulah sebabnya Anda harus mengatakannya dengan iman. Ya, mungkin perasaan kita berkata, wah, nggak bener, masa lagi gagal, lagi begini, bilang begini. Makanya dibilang, itulah perkatakan dengan iman. Itulah iman, saudara. Amin. Ya, mulailah menerima. Ayat terakhir, Yesaya 43. Lihat, kata Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Tuhan sendiri yang bilang. Ya, di waktu kitab Yesaya juga ada bilang, Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Perjanjian baru, perjanjian kasih karunia, Injil kasih karunia yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Jangan sampai nggak tahu. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Tuh, kalau orang Kristen bahkan hidup di bawah penghukuman, sama aja hidupnya di padang gurun terus. Tuhan bilang membuat jalan, Yesus jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Hidup kita nggak ada jalan buntu, nggak ada jalan gelap, nggak jalan putus asa, ya, nggak ada jalan kering. Sungai-sungai di padang belantara. Itulah berkat dari Injil kasih karunia perjanjian baru, Injil Kristus, Injil damai sejahtera. Nah, kita nggak hidup seperti, aduh tuh, sidangnya Kadif Propam, ya, penyesalan katanya, mengikuti kemarahan atau murka saya yang tak terkendali. Sehari, dalam waktu sehari, sudah nggak sampai sehari lah ya. Hari ini berkuasa, kaya raya, punya ajudan banyak. Satu peristiwa dari ekstrim yang sini ke ekstrim yang bawah. Mengerikan, saudara. Ya, jangan sampai saudara dengerin orang misalnya kayak Ibu Lili saya bilang, jangan bilang grace, jangan bilang kasih karunia, bilang favor. Seolah-olah ada bagian manusia, kita lakukan bagian kita, baru kemurahan Tuhan itu hasil daripada kita kerjakan. Enggak, saudara. Kita ngotot berdiri, hanya kasih karunia, hanya unmerited favor supply kita. Amin. Ya. Itu bukan setuju dengan dosa. Itu yang membuat dosa stop. Dosa tidak bisa menstop kasih karunia, tapi kasih karunia bisa menstop dosa. Perilaku dosa, kecanduan, ketakutan tadi, rasa bersalah. Saudara dan saya menerima benar-benar kunci, ya, yang sangat ajaib, saudara. Hidup saudara akan berubah dengan ini. Dan jangan mau biarkan setitik pun lagi menodai gitu ya, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat tuh. Kata-katanya begitu aja Alkitab tuh. Mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Baru mengharapkan loh, saudara. Boro-boro, wah saya mau berpuasa seperti hukum Taurat, saya mau disunat seperti hukum Taurat, saya mau melakukan A, B, C, D, E, F, G dari hukum Taurat. Belum loh, baru niat doang, udah jatuh.
Karena jadi jatuhnya gini ya. Suplai Tuhan itu, iman tuh digini gitu. Iman tuh kan tangan terbuka menerima. Ya tapi kalau nggak mau gini, ya nggak dipaksa. Ya saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara mendengar suatu kabar yang luar biasa, kabar baik. Ya. Sekalipun saudara gagal, kasih karunia itu tidak berhenti. Ada kasih karunia yang baru bahkan dari setiap kegagalan saudara. Tapi saudara berkata, saya belum percaya Yesus, saya bukan orang percaya. Saudara, hari ini kesempatan saudara. Saudara menerima, ikuti saya berdoa, menerima Yesus. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, katakan, dengan hati saya percaya bahwa Yesus telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Kedudukan saya, posisi saya bersama Yesus. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya berkuasa dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.